Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa di antara kita yang merasa kesulitan melafazkan beberapa ayat atau beberapa huruf dalam Al-Qur'an. Padahal kita sudah berusaha untuk mengucapkan secara benar, namun kesalahan itu tetap kita lakukan. Ada 2 poin penting ketika Anda melakukan sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik itu kesalahan panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya, dan lain-lain. Nah, yang pertama, poin yang harus Anda ingat adalah jika kesalahan itu Anda perbuat dengan sengaja, padahal Anda bisa mengucapkannya secara benar, Anda mengetahui ilmunya. Misalnya Anda sudah pandai tajwid, tapi membaca Al-Quran tidak menerapkan ilmu tajwidnya, sehingga bacaan Anda kacau balau, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka Anda adalah termasuk orang-orang yang berdosa. Karena menerapkan ilmu tajwid, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah sebuah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi kesalahan tersebut kalau diperbuat atau kita perbuat dengan tidak sengaja atau kita sedang dalam tahapan belajar, maka kita tidak dihukumi berdosa, bahkan kita malah diberikan pahala. Kesalahan yang tidak sengaja yang saya maksud di sini adalah misalnya Anda sedang dalam tahapan belajar ilmu tajwid, kemudian Anda rajin membaca Al-Quran. Tentu bacaan Anda tidak sempurna karena belum mengetahui semua kaidah-kaidah tajwidnya. Mungkin ada saja yang hukum-hukum tajwidnya belum bisa diterapkan. Nah, kalau kondisinya demikian, maka Anda dihukumi mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah. Yang pertama itu pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala berusaha dan belajar. Nah, jadi seperti itu. Atau Anda tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu dengan benar dikarenakan mungkin ya bawaan dari sananya. Misalnya karena lidah kita tidak bisa sempurna sehingga ada beberapa huruf yang diucapkan tidak sesuai dengan ketentuan makhraj yang benar. Kalau itu tidak disengaja dan memang sudah dari sananya, ini juga tidak dihukumi berdosa. Teruslah membaca Al-Quran, teruslah menghafal Al-Quran, jangan patah semangat, jangan merasa Anda membaca dengan tidak benar sehingga khawatir akan mendapatkan dosa. Insya Allah tidak akan berdosa jika kesalahan itu tidak disengaja atau kita sedang dalam tahapan belajar. Ya, kesalahan dalam belajar itu wajar-wajar saja. Teruslah berlatih, teruslah tilawah. Karena kefasihan dalam membaca Al-Quran itu bisa kita dapatkan dengan cara memperbanyak jam terbang tilawatil Quran. Artinya semakin sering kita tilawatil Quran, semakin sering kita membaca Al-Quran, menghafal Quran, maka akan semakin fasih lidah kita dalam membaca Al-Quran. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang bagaimana hukumnya ketika kita melakukan sebuah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.